Pokoknya namanya rakyat kecil untuk mencapai keadilan sangat susah dan sangat mahal. Tapi kalau yang besar, tenang-tenang saja. Allah. Untuk sekarang yang kita hadapi situasi global sangat-sangat tidak menguntungkan bagi umat Islam. Perang Ukraina dan Rusia yang sekarang belum selesai, entah kapan selesainya, bagi Yahudi menguntungkan, bagi Israel menguntungkan, bagi broker-broker senjata menguntungkan. Tapi bagi umat Islam dampaknya luar biasa. Akan menimbulkan ittirobat siyasiyah, ijtimaiyah, iktisadiyah. Akan menimbulkan gejolak politik, ekonomi, dan sosial. Jelas pemimpin negara Islam tidak berdaya sekarang ini. Tidak ada pemimpin negara Islam yang berwibawa, yang mampu berperan, memerankan dirinya dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia. Mohon maaf, dulu ada pemimpin Islam yang berwibawa, Raja Faisal, Jamal Nasir, Soekarno, itu pemimpin Islam yang berwibawa itu. Adanya Oki, adanya Rabithah Alamil Islami, itu Raja Faisal. Adanya organisasi konferensi Islam, itu wadahnya politik, kepala-kepala negara. Dan ada wadahnya ulama-ulama Rabithah Alamil Islami, itu Raja Faisal. Ada Liga Arab dulu, ya sekarang masih ada, tapi la haula wala quwata, wujuduhum ka'adamihim. Perang Ukraina Rusia yang sangat merugikan dunia ini, tidak ada pemimpin negara Islam yang mengambil manfaat atau mengambil peran lah, bukan mengambil peran. Peran apalah? Peran politik, peran ekonomi, nggak ada. Alhamdulillah sih Presiden Jokowi sudah melancong ke sana, mencobalah ke Ukraina, ke Rusia, hasilnya masih belum kita rasakan. Yang jelas dampak dari perang ini, BBM naik, gandum naik, semua nanti tepung-tepung dari gandum akan naik semuanya. Iya, Indomie, Supermie, semua akan naik semua. Ya kalau orang kaya nggak apa-apa, yang orang kecil itu, yang orang miskin itu. Nah, gangguan-gangguan dan hambatan ini semakin kompleks, dibarengi dengan kenaikan minyak goreng, kenaikan harga-harga pangan, kenaikan pajak, Pak Nur Wahid. Luar biasa, pajak ini berlipat ini naiknya. Semua naik, memasuki tahun politik, semua fokusnya pada tahun 24 semua, nggak ada yang mikirin masyarakat miskin, nggak ada sudah. Semua lagi mikirin tahun 24 semua. Siapa presiden, siapa wakil presiden, yang di daerah siapa gubernur, siapa wakil gubernur, siapa bupati, wakil bupati, itu semua. Berapa kursi partai ini, berapa kursi partai ini. Sangat-sangat berbahaya dari perspektif bangsa, perspektif kerakyatan, kebangsaan. Di sini peranan lembaga Persatuan Ormas Islam harus memainkan peran dalam menyelamatkan bangsa ini. Dengan syarat tetap kita tidak bermain politik. Tidak berpolitik partis maksudnya, kalau politik kebangsaan ya. Dengan syarat kita tetap netral, tidak bermain politik. Awas lu ya, jangan dukung capres lu ya. Kalau kita ingin bermanfaat lebih besar. Tidak lama lagi, kalau prediksi ini benar, akan terjadi krisis yang luar biasa. Kalau sudah alladzi at'amahum min ju', terjadi kelaparan, krisis pangan, maka pasti wa amanahum min khauf akan terganggu. Antara stabilitas pangan, ketahanan pangan dengan stabilitas politik, ekonomi, keamanan akan sangat kait-mengkait. Oleh karena itu Allah juga memperingatkan kita, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Perut dulu kenyang, baru aman nanti.
perut lapar, jangan harap kita akan tenang. Ini beras panen jadi tapi harga mahal. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak mudeng saya. Nomor 1 penanam sawit di dunia, tapi minyak goreng mahal. Bukan hanya mahal, langka lagi, hilang lagi kemarin itu. Itu yang hilang bukan minyak goreng sebenarnya. Apa yang hilang? Sifat sidik, sifat jujur yang hilang. Dengan adanya tidak adanya sidik, maka hilanglah minyak goreng. Untuk arah ke sana, mari kita perkuat atau apa tadi? Memperkuat persahabatan antar ormas Islam. Mari kita tingkatkan ukhuwah kita. Sampingkan dulu perbedaan pendapat, perbedaan furu'iyah. Sampingkan dulu. Mari kita prioritaskan kepentingan bersama menyelamatkan bangsa ini, wabil khusus umat Islam yang selalu menjadi korban dengan tidak berlakunya sila yang kelima. Jadi Pancasila itu nomor 1 lumayan, betul masa. Nomor 2 lumayan, kemanusiaan. Nomor 3 lumayan, persatuan. Nomor 4 lumayan, partai politik bebas, demokrasi. Nomor 5 yang tidak pernah terwujud, masih jauh panggang dari api. Dan menjadi korban orang Islam, dan orang Islamnya paling banyak, orang NU itu paling banyak. Keadilan sosial di sini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, keadilan yang proporsional. Keadilan yang apa? Yang betul-betul adil. Yang sama sekali jauh dari panggang dari api. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Hukum katanya apa? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pokoknya namanya rakyat kecil untuk mencapai keadilan sangat susah dan sangat mahal. Tapi kalau yang besar, tenang-tenang saja. Solar langka. Langka itu bagi nelayan kecil. Ini solar lagi langka, ini solar lagi sulit nih. Nelayan kecil tapi Cirebon, Brebes, Indramayu tuh, Tegal, solar lagi kesulitan solar, Muara Angke. Tapi bagi yang nelayan kapal besar di tengah-tengah laut, ada solar, banyak solar. Yang enggak ada itu yang di Muara Angke, Cirebon, Indramayu, Tegal, Brebes, yang perahu-perahu itu. Maka dengan semangat silaturahim ini yang kita kembangkan menjadi silatul fikr, kita tingkatkan menjadi silatul kasbi wal ikhtiar, dan puncaknya adalah silatul ruh, komunikasi spiritual. Mari kita bangun, perkuat semuanya ini demi menghadapi ancaman tantangan yang sangat luar biasa. Belum lagi bicara apa diprediksi oleh Samuel Huntington, perang peradaban. Kita sedang dalam keadaan posisi kalah. Apa itu kan perang peradaban? Perang budaya itu. Saya aja sering mencari berita kan, dari Detik atau Kazon atau dari apa. Ya beritanya bagus, berita Sambo lah. Ya betul, nggak berita apa saja lah. Tapi di tengah-tengah berita itu coba iklannya, jorok, porno iklannya. Ya kalau saya nggak apa-apa, kalau anak kecil. Beritanya nggak apa-apa, berita atau apa, bagus. Tapi di antara berita kan ya, iklan-iklan yang jorok, yang porno, yang nggak pantas dilihat, malu melihatnya. Kita ini dalam keadaan kalah. Ini benar apa kata Samuel Huntington, akan terjadi class civilization, sira'at bainal hadarah. Kita dalam keadaan kalah. Mau nggak mau kita akui itu. Jadi sudah kalah di bidang moneter, kalah di bidang ekonomi,
Kalah di bidang politik, kalah di bidang senjata, kalah di bidang teknologi. Wah, kalah semua lah kita ini. Satu, bisa kita selamatkan, budaya kita. Akhlak kita mari kita pertahankan. Modal satu-satunya itu. Dengan apa itu semuanya? Dengan ruhul Islam. Kita selamatkan bangsa ini, kita perkuat ukhuwah ini dengan semangat Islam. Tapi yang benar-benar Islam yang membawa rahmat, Islam membawa perdamaian, Islam membawa kemajuan peradaban. Laisal Islam aqidah wa syariah faqat wa innamal insan dinul ilmi wa thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Nabi Muhammad telah mencoba dan berhasil 15 abad yang lalu mendirikan masyarakat Madinah mutamaddin madaniyin, masyarakat yang modern yang berdasarkan didirikan di atas dasar konstitusi kesamaan visi dan misi, bukan konstitusi agama, bukan konstitusi suku atau etnik, tapi kesamaan visi dan misi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Muhammad al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Nabi Muhammad menetapkan bahwa telah berdiri sebuah umat. Apa isinya umat itu? Muslim pendatang muhajirin, Muslim pribumi Ansor, dan Yahudi. Jadi waktu itu Nabi Muhammad mencoba membangun sebuah umat yang bineka, yang majmuk, yang plural. Sistem yang berjalan di Madinah ketika itu adalah muwatonah, citizenship, civilized. Itulah Darussalam. Nah, ruhul Islam yang sebenarnya, kalau kita kaji betul-betul, kalau kita pahami betul-betul, tidak mungkin akan terjadi kehancuran di dunia ini. Walawit taba'al haqqu awahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kenapa carut marut terjadi di dunia ini, di dunia Islam terutama? Karena kebenaran dikalahkan oleh kepentingan. Itu aja. Kenapa perang saudara sudah 30 tahun? Afghanistan, Irak, Suriah, Somal, Libya, menyusul Yaman. Kenapa itu terjadi? Walawit taba'al haqqu ahwahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Karena ego, kepentingan, hawa nafsu, ketamakan, kerakusan mengalahkan kebenaran. Itu aja kuncinya tuh. Dan jangan harap 50 tahun yang akan datang masyarakat Islam di Timur Tengah akan kembali kuat, akan kembali menjadi kebanggaan kita semua. Jangan harap 50 tahun lagi selesai. Masih panjang ini, masih panjang. Irak belum selesai, Suriah entah kapan selesai, Yaman kapan berhenti, Libya entah kapan lagi, sampai kapan. Somali buat berantakan, Afghanistan gak karu-karuan. Jangan harap thaqafah, hadarah, kemajuan, tamaddun akan datang dari Timur Tengah. Insya Allah hadarah, thaqafah, tamaddun datang dari Indonesia, insya Allah. Maka Indonesia akan menjadi qiblatul thaqafah wal hadarah Islamiyah. Bukan kiblat sholat dulu ya, bukan kiblat sholat, jangan salah paham. Sebagai ormas-ormas Islam, pendiri dan pejuang Republik Indonesia, maka kita harus siap berada di garda depan dalam mempertahankan ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah yang kokoh, yang kuat. Ini yang satu-satunya bisa kita harapkan. Semua bidang kita kalah dan gak ada apa-apanya kita ini kecuali satu. Mari kita perkuat budaya kita, peradaban kita, tradisi kita. Mari kita bangun itu, kita jaga. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan tanah air bukan hanya geografi teritorial, tapi budaya mari kita angkat. Mohon maaf Pak Kiai Jaidi, mohon maaf.
budaya Indonesia lebih unggul dari budaya Arab. Contoh kecil aja ya. Lewat di depan orang sholat. Kalau kita akan risih. Ada orang sholat, kita lewat depannya, kita akan risih. Alergi hati itu nggak nyampe itu loh. Nggak tega hati itu lewat di depan orang sholat. Di sana biasa tuh. Biasa tuh. Lagi sujud dilangkahi juga biasa itu. Memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Saya waktu jadi ketua umum PBNU, kalau ada tamu dari Timur Tengah ngasih kartu nama tangan kiri. Biasa tuh. Betapa gak pantas kalau di kita ini. Memberikan sesuatu pada tamu dengan tangan kiri atau pada orang sesama pada orang yang kita hormati dengan tangan kiri. Pegang kepala orang tua, anak kecil, biasa di sana. Bukan artinya enggak, tidak dianggap jelek. Di kita betapa jeleknya itu. Anak pegang kepala orang tua. Banyak sekali lah. Artinya bukan kita menjelekkan mereka, tidak. Itu hal yang tidak pantas, yang tidak kita lakukan di sini. Maka budaya kita jauh lebih unggul daripada mereka. Pengajian di mana-mana, Maulid Nabi di masjid ini, Maulid Nabi di kelurahan ini, nggak ada di Timur Tengah itu. Iya, nggak ada itu. Pasti ustaznya lakuin kalau bulan Maulid, bulan Rajab, pasti lakuin ceramah kemana-mana. Diundang ke sini ceramah di masjid atau di munasabat pernikahan, syukuran, nggak ada di Arab. Itu harus kita pertahankan.